Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, saya ingin menjelaskan kepada Anda mengapa saya percaya Alkitab firman Allah. Saya percaya Alkitab firman Allah pertama adalah karena Allah yang maha benar, kalau menulis buku pasti benar semua. Dan saya baca Alkitab dari Kejadian 1 sampai ayat 22 ayat 21 tidak menemukan kesalahan. Dan firmannya benar, tidak ada salah. Kalau Anda temukan ada yang salah, kasih tahu saya, biar kita cek sama-sama. Nah kedua, Allah yang maha tahu, kalau dia tulis buku, dia berfirman, maka dia tahu semuanya. Dan saya baca Alkitab, dari kisah penciptaan dalam kitab Kejadian sampai Wahyu 22 ayat 21 dengan jelas menceritakan penciptaan dunia ini secara detail sampai berakhirnya dunia ini. Ini menunjukkan bahwa Allah yang maha tahu yang menuliskan Alkitab firmannya ini. Nah, kemudian Allah yang maha kasih, maka dia menulis Alkitab, menulis firman-Nya harus tingkat kasihnya lebih tinggi dari buku manapun juga. Nah, hanya di Alkitab yang mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perbuatlah segala sesuatu yang orang kehendaki agar engkau perbuat baginya. Tingkat kasih yang begitu tinggi, tidak ada buku manapun di dunia ini yang mengajarkan tingkat kasih yang tertinggi, lebih tinggi dari Alkitab. Hanya di Alkitab saja. Nah, kemudian Allah yang maha suci, kalau dia berfirman, maka tingkat kesuciannya paling tinggi. Hanya di Alkitab yang mengajarkan seorang suami hanya boleh punya istri satu, seorang perempuan hanya boleh punya suami satu. Di kitab lain boleh 4, 5, dan 6 dan seterusnya. Nah, saudaraku ini kasih dalam Tuhan, beberapa hal itu bisa menjelaskan kepada Anda mengapa saya percaya Alkitab firman Allah. Kemudian yang kedua, saya percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Artinya apa? Sejak kitab Kejadian ditulis sampai kitab Wahyu 22-21 ditulis titik dan amin, di situ tidak dikatakan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang dari perkataan-perkataan dari kitab ini, maka wahyu Allah, firman Allah sudah selesai, komplit, sempurna, satu-satunya firman Allah. Maka saya sekarang mau tahu firman Allah, saya mau tahu kehendak Allah, saya baca Alkitab. Ya. Jadi karena Alkitab adalah satu-satunya firman Allah, wahyu Allah kepada manusia yang menjadi pedoman satu-satunya untuk dasar iman Kristen. Oleh sebab itu saya tidak percaya kepada pendeta-pendeta yang mengklaim dia dibawa Tuhan naik ke surga, Tuhan berbicara kepadanya lalu dia dapat kitab wahyu, dia dapat perkataan Tuhan lalu dia balik lagi ke bumi lalu dia ngomong Tuhan berbicara kepada dia apa saja. Itu penyesatan. Ya, itu penyesatan. Makanya akar segala kejahatan itu sebenarnya mulai dari ada extra biblical authority. Ya, jadi seperti Mormon, ada kitab Mormonnya. Ketika Joseph Smith berkata, oh ada malaikat Moroni nampakkan diri kepadanya, kemudian dia tulislah kitab Mormon. Jadilah ada extra biblical authority sehingga dia percaya Alkitab plus kitab Mormon. Nah demikian juga Christian Science, ketika dia percaya Alkitab dan plus dengan buku Christian Science, Mary Baker Eddy, maka dia disesatkan. Dia ada extra biblical authority. Nah, bagaimana dengan karismatik? Karismatik memiliki extra biblical authority yang lebih parah lagi. Dia percaya Alkitab firman Allah plus ditambah dengan omongan kata-kata pendeta-pendeta itu yang mengklaim bahwa berbicara kepadanya. Tuhan ngomong sama dia, dapat wahyu, dapat penglihatan. Jadi wahyu itu diturunkan terus. Sehingga Alkitab itu tidak bisa menjadi fondasi alat ukur yang pasti. Jadi firman Tuhan itu bukan pedoman yang pasti, alat ukur yang pasti. Ibarat itu undang-undang. Ya, boleh ditambah-tambah saja ayatnya tergantung oleh kemauan pendeta itu. Tergantung siapa pendeta itu yang nambah-nambahin. Nah, ini adalah salah, ini adalah kesesatan. Jadi karismatik mengajarkan bahwa mereka percaya Alkitab plus percaya mimpi, penglihatan, pewahyuan, berarti ada extra biblical authority. Yang lebih parah lagi, tidak bisa dideteksi kebenarannya. Kalau pendeta mengklaim bahwa dia mendapat wahyu, dia Tuhan berbicara kepadanya, saya hamba Tuhan yang diurapi, jangan banyak tanya, beriman saja. Akhirnya jemaatnya semuanya takut dan hanya ikut saja. Nah, inilah kesesatan. Sesungguhnya posisi karismatik itu ada di mereka percaya Alkitab salah satu firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka percaya Alkitab firman Tuhan salah satunya. Kemudian yang lain lagi, firman Tuhan bisa lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat bahasa lidah, segala macam. Nah, bernubuat. Nah, itulah sebenarnya yang Tuhan ingin katakan bahwa pada akhir zaman banyak orang berkata kepada aku, Tuhan kami bernubuat demi nama. Bernubuat itu ada Tuhan ngomong sama dia, berbicara kepada dia tentang hal yang akan datang. Sehingga dia ngomong sama umat. Kalau di dalam kitab perjanjian lama, nabi palsu yang bernubuat dan tidak terbukti, semua orang itu boleh lemparin dia dengan batu sampai mati. Nah hari ini berapa banyak sebenarnya omongan-omongan tipu-tipu dari pendeta-pendeta, nubuat-nubuat yang tidak terjadi. Lalu mereka
bilang, oh ini kurang beriman. Kalau dia begini maka harus begini, baru bisa begini. Nah, sahabatku yang terkasih, saya ingin mencerdaskan Anda bahwa ya, berpikir, baca Alkitab, dasar iman itu apa kayak Alkitab. Nah, ketika saya mengemukakan hal-hal demikian, komen daripada pengikut-pengikutnya itu sangat tidak berbobot. Mereka hanya berkata apa? Oh, Pak John jangan menghakimi, jangan anggap punya sendiri benar, ya. Jangan kurang bijak. Kita harus bersatu. Bagaimana saya bisa bersatu dengan kesesatan? Bagaimana saya bisa bersetuju dengan para pendeta-pendeta palsu yang menggenapi ayat Alkitab bahwa pendurhaka itu akan datang dengan perbuatan-perbuatannya ajaib. Mereka menyesatkan banyak orang yang tidak cinta kebenaran. Kenapa? Karena orang-orang itu hanya datang ya ke gereja hanya sebagai formalitas. Mereka tidak menyelidiki Alkitab. Kemudian mereka cuman terimalah Roh Kudus, ditiup Roh Kudus. Bagaimana dia boleh ya memerintahkan Roh Kudus itu turun? Ya. Bagaimana pendeta manusia orang berdosa dia bisa Roh Kudus turun? Waduh, itu adalah penyesatan, benar-benar adalah penghujatan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu pribadi Allah. Yohanes Pembaptis saja berkata, dia yang datang lebih pada aku, dia berkuasa. Dia lah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Bukan para pendeta sekarang yang aneh-aneh memerintahkan Roh Kudus masuk ke dalam hati orang dan semuanya. Nah, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya mencoba sebenarnya untuk mengutarakan kebenaran ini, menyampaikan kebenaran ini, saya tahu bahwa banyak ular-ular beludak itu akan keluar. Para pengikut-pengikut iblis itu akan keluar. Dan mereka sebenarnya tidak mampu menjelaskan di dalam Alkitab dasar iman mereka. Mereka hanya paling menuduh kurang bijak, tidak benar, buat gaduh, apa segala macam. Sebenarnya esensinya adalah seharusnya Anda jelaskan posisi imanmu kenapa benar demikian. Bukan kepada menghakimi hal-hal yang subjektif. Ini iri, dengki, kurang ini, kurang itu. Ini konyol, ya. Coba Anda bayangkan misalnya ada satu perempuan naik motor, kemudian ada penjahat merampoknya dan memperkosanya. Lalu bawa ke polisi, berita ini menjadi viral. Lalu Anda bilang, oh salah sih perempuan itu pakai rok pendek, jalan sendirian, naik motor sendirian. Coba kau tempat ramai-ramai. Anda bukannya marah kepada tindakan penjahat itu, ya, yang memperkosa perempuan itu dan membunuh perempuan itu, malah Anda menyalahkan perempuan itu, ya, orang yang baik, yang tidak mengerti apa-apa, tidak berbuat jahat, diperkosa. Lalu Anda salahkan dia. Oh, dia sih jalan tempat sepi, bukannya hati-hati, bukannya. Ini konyol, ya. Kok Anda bisa bersimpati kepada penjahat? Bukan bersimpati kepada korban. Nah, saudaraku, hati-hati. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan apa yang semua saya sampaikan tentu saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena saya memiliki dasar-dasar Alkitab. Saya bukan asal bicara, tetapi saya ingin memberitakan, menyatakan kesalahan dan penyesatan di akhir zaman sungguh merajalela. Tuhan segera datang. Maranatha.